Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menjadi cara Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Dan cara Allah mencintai hambanya adalah Allah berikan pendidikan, Allah berikan gemblengan, tempaan yang luar biasa. Tempaan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tempaannya itu adalah tempaan puasa. Diwajibkan atas Allah untuk kita semuanya berpuasa. Dan rupanya bukan hanya puasa, tapi qiyam. Yang Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam, yang bangun malam, salat malam, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, sekian perjalanan yang panjang selama 30 hari dengan puasanya, dengan qiyamnya, dengan tilawah Qur'annya, dengan kesabaran, dengan infak sedekahnya, dan dengan berbagai macam aktivitas amal saleh yang lainnya. Demi Allah, tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gemblengan yang Allah berikan kepada kita akan membuahkan hasil. Hasilnya adalah kemenangan. Hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang takwa oleh salah seorang sahabatnya. Wahai Umar, apa itu takwa? Umar tidak serta-merta mengatakan, mendefinisikan takwa itu ini dan itu. Tapi Umar malah menanyakan kepada sang sahabat ini, bagaimana kalau engkau berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Maka sahabat itu mengatakan, saya pasti akan melangkah dengan penuh kehati-hatian. Umar dengan tegas mengatakan, zakah wa taqwa, itulah takwa, itulah takwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan Ramadan 30 hari itu adalah memunculkan sikap takwa, sikap kehati-hatian, perilaku terpuji, kehati-hatian kita dalam mendidik anak-anak, perilaku terpuji kita terhadap anak dan istri, perilaku terpuji kita kepada tetangga kerabat, perilaku terpuji kita kepada orang tua, kehati-hatian kita mencari nafkah, kehati-hatian kita saat kita melakukan tugas-tugas negara sekalipun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tarbiyah, pendidikan yang indah bagi kita semuanya. Ya, ketika Allah memberikan pesan-pesan untuk kita, bahkan pendidikan yang luar biasa, tanda kutip, mungkin menurut kita itu rumit, capek, lelah, letih, di sana tersimpan hikmah yang sangat besar. Bagaimana ketika Allah berikan kita amanah puasa? Rupanya seorang profesor doktor di Jepang menyatakan bahwa aku tidak pernah mendapatkan seorang manusia yang selama hidupnya tidak pernah sakit. Hanya di penghujung hidupnya saja ia sakit. Namanya Muhammad, seorang pemimpin umat Islam. Karena ia telah menjaga perutnya dari makan selama 2 hari dalam sepekan. Kebiasaan Nabi kita puasa Senin Kemis. Bahkan puasa Ramadan ini adalah cara tubuh kita membuang sel-sel yang buruk, detoksifikasinya, racun-racunnya. Dan para dokter mengatakan hal yang serupa. Artinya apa? Tidak ada syariat yang Allah turunkan ke muka bumi ini lewat lisan Rasulnya, kecuali di sana ada hikmah yang besar. Hikmah yang lainnya apa? Hikmahnya adalah empati kepada orang-orang yang lemah. Sikap sayang kita kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Maaf, dengan cacat fisiknya. Sang ayah tidak bisa bekerja karena fisiknya yang cacat, lumpuh, stroke dan sebagainya. Puasa memberikan kita pelajaran yang sangat hebat untuk empati, untuk ada rasa cinta, untuk berbagi,
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Bapak Ibu yang budiman, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melangkah menuju tanah lapang di hari Nan Fitri, di hari Idul Fitri. Maka beliau mendapatkan seorang anak kecil yang menangis. Nabi pun menundukkan sedikit kakinya sehingga kepalanya datar dengan tubuh anak yang kecil ini. Dan Nabi menyapanya, "Ma tabki ya bunayya, kenapa engkau menangis wahai anakku?" Sang anak mengatakan, "Di hari fitri ini orang-orang mendapatkan pakaian yang bagus. Di hari fitri ini orang-orang makan makanan yang enak. Ayah saya sudah tidak ada. Ibu saya entah kemana." Nabi berurai air mata, maka Nabi memeluk anak ini. Lalu dipegang tangannya dengan penuh kemesraan, dibawa ke rumah, dimandikan. Setelah dimandikan, maka anak ini disajikan pakaian yang sama pakai dengan Hasan dan Husain. Masya Allah, luar biasa, diajak makan seperti makanan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Betapa bahagianya anak tersebut. Sampai anak ini berurai air mata dan mengatakan, "Lam ajid umman khairun minki ya Aisyah." Wahai ibunda Aisyah, tidak akan pernah aku temukan seorang wanita yang baik sebaik engkau wahai Aisyah. Dan wahai Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan seorang ayah yang baik seperti engkau wahai Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Fitri setelah perjuangan kita 30 hari, Allah hadirkan nuansa fitri. Fitri itu kembali kepada Allah. Fitri itu kembali kepada fitrah, bahwa kita sesungguhnya saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Jangan pernah hilangkan cinta dalam kehidupan kita. Jangan pernah hilangkan sayang kita kepada sanak famili kerabat. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan kasih sayang kepada kita. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan cinta di hati kita kepada kerabat, sahabat, kepada hal tolak. Maka usai Ramadan, usai perjuangan, tapi ada lagi perjuangan yang lebih berat. Ketika hawa nafsu kita di bulan Syawal terkadang terhambur-hamburkan dengan maaf pesta kemaksiatan, maka sesekalilah kita tetap untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali mereview perjuangan kita Ramadan, jangan tersia-siakan, dihapus dengan kemaksiatan. Jaga fitrah suci kebaikan kita, ibadah kita, jangan sampai terhambur-hambur, jangan sampai hilang karena kemaksiatan kita di bulan Syawal. Ayo Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, Fitri hari yang suci, kembalikan hati kita kepada Allah dengan sesuci-sucinya. Lebaran menjadi diri kita yang melebarkan sayap-sayap pemaafan. Maafkan orang lain, dan kita memaafkan diri kita. Kita pun minta maaf kepada orang lain. Melebarkan sayap-sayap kasih sayang, sayap-sayap cinta, dan melebarkan maaf kepada sesama. Karena itu, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin taqabbalallah minna minkum. Selamat Hari Idul Fitri. Senantiasa istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Insya Allah, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.